Baik, saya lanjutkan kembali. Setelah kamu sudah mengetahui ada mutasi substitusi, maka yang kedua saya mau lanjutkan. Tadinya ada mutasi substitusi, yang kedua akan saya buatkan adalah disebut sebagai mutasi pergeseran DNA, ya. Mutasi pergeseran DNA artinya DNA itu dapat menjadi, saya ambil warna yang lain. Ini ternyata DNA dapat menjadi pendek atau memanjang, ya, atau memanjang. Gimana ceritanya ini? Nah, sekarang kita mau singgung dulu apa yang dimaksud dengan proses mutasi pergeseran DNA ini. Adalah untai DNA yang sudah kalian pelajari bahwa dari titik A ini sampai titik Z ini, maka untaian ini disebut sebagai untai pengkode, ya. Untai pengkode ini sudah kalian tahu kemarin bahwa di dalamnya, ingat, di dalamnya harus ada yang disebut sebagai ekson. Nah, apabila ekson sudah kamu mengerti di pertemuan-pertemuan selanjutnya, maka hal ini sudah semakin mudah. Lalu di dalamnya juga pasti, ya, pasti ada juga yang disebut sebagai intron. Kalau juga kamu sudah mengerti apa itu intron, pelajaran ini sudah makin mudah. Nah, yang menjadi masalah adalah ketika ketika ekson ini mengalami mutasi, maka akan berpengaruh pada pengkodean asam amino. Oke. Kalau begitu, sekarang saya buat pergeseran DNA yang dimaksud ini kira-kira seperti apa. Ada dua. Ya, ada dua proses yang mau saya ajarkan kepada kalian dalam pergeseran DNA ini. Yang pertama adalah yang disebut sebagai delesi. Ternyata ada proses hilang, ya, terdelete. Apa yang terjadi pada proses delesi ini? Proses delesi ternyata adalah, saya buatkan, hilangnya nukleotida, ya, nukleotida tertentu di sepanjang untai DNA. Maksudnya di sepanjang untai DNA, di sepanjang untai dari titik ini tadi sampai ke titik ini, di sini ada yang hilang. Saya bikin contoh, ya. Bahasa kita agak gimana gitu, ya. Saya buatkan contoh yang ringan saja. Contoh, ya. C T A C A G T A C G G C C dan seterusnya, atau dan sebelumnya. Maka kita mau contohkan bahwa titik ini hilang. Nah, satu lagi.
titik ini hilang. Oke. Maka hasilnya akan menjadi seperti apa? Hasilnya akan menjadi seperti ini. Dan sebelumnya, maka C, T, berarti ketika A hilang, maka bergeserlah C akan bergeser mengisi A. Maka kita tuliskan di sini C, A, G, T, lagi-lagi C, ya, mengisi posisi A, G, G, C, hilang satu, maka C masuk, dan seterusnya. Nah, apabila kalian sudah mengerti bahwa nantinya proses ini akan kita tandain untuk 3 nukleotida sekaligus, berarti tadinya ada 1, 2, 3, 4 triplet yang nampak, maka sekarang menjadi 1, 2, 3. Nah, ya, berkurang. Maka dalam hal ini terjadi proses apa? Proses pemendekan. Oke. Muncul pertanyaan. Kemana dia hilang? Iya. Ya, jangan tanyakan sebenarnya kalau hilang itu namanya juga hilang. Jangan tanyakannya kalau kamu tahu di mana dia hilang berarti bukan hilang tapi salah letak. Aduh, apa sih ini? Iya gitu ya. Maka yang kedua ada yang macet lagi ya. Standar sekali Pak Boy. Oke. Ada yang disebut sebagai insersi. Insert. Ada ternyata proses penyisipan ya. Apa yang mau saya tuliskan? Ya. Ini terjadi proses penyisipan. Terjadi proses penyisipan nukleotida ya, nukleotida tertentu, lagi-lagi ya, tertentu, nukleotida tertentu di sepanjang untai DNA. Oke. Nah, dalam hal ini kalau dia mengalami insersi, maka kemungkinan untuk proses penambahan atau pemanjangan akan terjadi. Saya buatkan lagi contoh ya. Kita pakai lagi, kita sembarang saja buatkannya, kita sembarang buatkan kodenya AAT C A G T A C C A T. Maka 1, 2, 3, 4 ya. Dan seterusnya. Rupanya terjadi proses penyisipan di sini. Terjadi pula proses penyisipan di sini. Nah, dengan begitu kita buatkan yang menyisip ternyata adalah, saya buatkan di sini guanin. Saya buatkan di sini sitosin. Saya buatkan di sini misalkan adalah guanin lagi, ya. Maka hasil dari mutasi ini kira-kira menjadi seperti apa? Saya buatkan. Tadi A, G, masuk G ya. Maka dengan begitu A, T, C, A, masuk C. A, G, T, A, masuk G, C, C, A, T, dan seterusnya. Maka dengan begitu hasil dari proses ini 1, 2, 3, 4, 5. Maka ini apa yang bisa kita tuliskan yaitu proses pemanjangan terjadi. Proses pemanjangan yang terjadi ini akan mengakibatkan
perubahan pembacaan. Juga demikian dengan pemendekan ini terjadi proses perubahan di mana nanti akan terjadi efek untuk asam amino. Nah, sedemikian rupa dulu untuk pertemuan kali ini, maka saya akan lanjutkan di video berikutnya untuk meneruskan apa hasil atau apa efek yang akan bisa kamu lihat pada asam amino. Terima kasih.